Guys. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja atau? Alhamdulillah pilek, Pak. Astagfirullah. Udah ke dokter Mas Farda Guru? Alhamdulillah, Pak, sudah suntik, Pak. Oh, alhamdulillah. Sebelumnya salam dan bahagia. Salam. Untuk ketua kelas Mas Farda Guru, tolong dipimpin berdoa sebelum kita lanjut ke materi. Oke, untuk teman-teman, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Baik, Mas Fadra, terima kasih atas partisipasinya. Oh, untuk teman-teman semua ini udah dikasih tahu belum ya? Kalau malam ini pagi ini kita ada Zoom. Sudah, Pak, tapi tadi ada yang izin karena sinyalnya terkendala sinyal di Oh, Pak. Baik. Ini Mbak Nurlita juga keluar masuk ini. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi aja ya, teman-teman. Oke, Pak. Untuk share screen-nya sudah masuk, teman-teman? Sudah, Pak. Oh, baik, terima kasih. Nah, perkenalkan, nama saya Ardi Bani Firmansyah dengan NIM 20 2060 dari Prodi PVTM, dosen pengampu saya Bapak Widodo MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang pengelasan SMAW. Oke. Untuk yang pertama kita memberitahu kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar itu 3.3 adalah menerapkan teknik pengelasan plat dengan plat pada sumbu sudut posisi pendatar dengan kelas busur manual. Yang selanjutnya 3.4 melakukan pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi pendatar dengan las bujur manual. Nah, untuk indikator pencapaian inti, yang pertama itu indikator keahlian. 3.3.1 memahami teknik pengelasan plat dengan plat pada sambungan posisi pendatar dengan las busur SMAW. Untuk 3.3.2 menerapkan teknik pengelasan plat dengan plat pada sambungan posisi mendatar dengan las busur manual SMAW. Nah, untuk yang kedua, indikator keterampilan 3.3.1 dapat menggunakan mesin las. Untuk 3.3.1 dapat melakukan langkah-langkah pengelasan. Oke, sebelum kita membahas ke materi lebih mendalam, di sini ada yang sudah pernah mengelas atau sudah melihat bentuk kelas belum ya? Belum, Pak. Oh, jadi ini baru pertama ya? Ya, Pak, saya dari SMA, Pak. Oh, dari SMA. Dari SMA mana, Mas Farda? SMA Muhammadiyah 1 Wonosari. Oh, Muhammadiyah 1 Wonosari. Oke, baik. Jadi ini kita pelan-pelan aja ya. Yang dari SMA kita saling tolong-menolong, tolong bantu, tolong kerjasamanya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini penjelasan tentang pengelasan SMAW. Nah, pengelasan adalah pekerjaan menyambung logam dengan menggunakan proses pemanasan, sehingga terjadi ikatan metalurgis antara logam yang disambungkan. Untuk mendapatkan ikatan metalurgis tersebut, logam induk atau base metal dan logam pengisi atau filter metal harus dicairkan setempat dengan energi panas. Oke, nah ini gambar dari rancangan sebuah mesin las. Oke, ini penjelasan tentang mesin las. Mesin las yang merupakan sumber tenaga pembangkit atau dikenal dengan istilah power shore yang dilengkapi 2 kabel. Nah, ini namanya welding power shore. Nah, terus yang ini namanya switch atau untuk menyalakan atau meng-off-kan sebuah mesin tersebut. Terus yang ini yang bulat ada ulirannya itu untuk mengontrol sebuah arus.
Arus untuk menyeting ini elektroda. Terus yang ini kabel dua ini adalah ini kabel yang ini adalah kabel plus yang mana dia akan terdapat holder. Nah, holder nanti akan dijepitkan elektrodanya akan dijepitkan ke holder. Terus yang satunya itu kabel main atau ground. Nah, main atau ground itu nanti menjalur ke benda kerja digunakan untuk ground. Nah, itu. Oke. Selanjutnya ini bisa dipahami ya. Gambarnya jelas ya ini ya, kawan-kawan. Gimana Mas Farda? Jelas, Pak. Jelas. Siap, bisa diterima. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ya. Oke, nah di sini adalah penjelasan tentang pengelasan atau posisi pengelasan. Karakter pengelasan secara umum terbagi dalam dua kategori. Dari utama yaitu pengelasan satu layar atau single pass atau dikenal dengan sebutan fillet welding dengan simbol F. Yang kedua adalah pengelasan beberapa layar atau multipass atau dikenal dengan sebutan groove welding dengan simbol G. Nah, ini hampir sama, cuman bedanya tentang single pass atau fillet welding. Nah, itu cuman terdapat satu dengan satu plat. Sedangkan tentang groove welding, nah itu terdapat dua atau lebih atau tiga sih tentang plat tentang plat. Nah, contoh nih 1F atau 1G. Nah, itu adalah pengelasan mendatar yang mana benda itu berada di bawah kepala kita. Kita ya kayak kalau di sekolah-sekolah biasanya itu menggunakan pengelasan 1F atau posisi pengelasan datar. Nah, untuk yang kedua adalah 2F, posisi pengelasan horizontal, yang mana benda itu berada di depan kita, tapi pengelasannya dari kanan ke kiri atau ke kiri ke kanan. Nah, untuk 3F, posisi pengelasan vertikal, benda itu boleh berdiri, boleh turun. Yang penting kita posisi pengelasannya antara naik dan antara turun. Untuk yang keempat adalah 4F atau posisi pengelasan di atas kepala, yang mana itu biasanya pengelasan itu dilakukan di bawah laut juga bisa, tentang ya itu ada. Itu sama sih sama 4G, yang mana benda itu ada di atas kepala kita, nanti kita mengelasnya di atas kepala kita benda kerjanya. Oke. Untuk gambarnya kayak ini. Nah, ini yang pertama ini adalah pengelasan pengelasan datar, atau biasanya kita di SMA kita diajarkan kayak gini. Terus ini pengelasan horizontal kanan ke kiri, ini sama, ini G2. Untuk ini vertikal, ini juga vertikal sama. Yang terakhir ini adalah pengelasan posisi benda di atas kepala kita atau F4 atau G4. Oke. Selanjutnya tentang K3 pengelasan SMAW, yang mana kalau kita mengerjakan suatu pasti kan ada itu keselamatan K3 untuk keselamatan pekerja. Nah, yang pertama itu untuk di pengelasan adalah pelindung muka atau topeng las. Nah, itu berfungsi untuk melindungi wajah kita dan melindungi mata kita dari cahaya pancaran cahaya yang terlalu cerah. Nah, yang kedua itu pakaian apron, yang mana itu biasanya ditaruh di depan. Nah, itu kayak orang itu beli daging, penjual daging. Nah, itu kayak gitu. Terus pakaian las wajar sih, biasanya pakai bepak atau apa. Yang keempat itu ada sarung tangan. Biasanya sarung tangan ini sama kayak pakaian apron, itu biasanya jadi satu. Terbuat dari kulit entah kulit hewan sapi atau apa, kurang tahu. Untuk yang kelima adalah sepatu las. Nah, ini kayak pantofel itu yang depannya nanti ada besinya, itu adalah
standar K3 sebuah perusahaan sih. Terus yang selanjutnya adalah alat pembersih kerak. Nah, kita kan setelah terjadinya pengelasan, pasti kan ada kerak tuh yang nonjol. Nah, itu kita bersihkan pakai ini. Yang pertama pakai palu las. Nah, palu las nanti bentuknya agak lucu sih, tapi ya itu untuk bersihin. Yang kedua adalah sikat baja untuk menyikat kerak yang tersisa. Yang terakhir ada tang panjang untuk menjepit benda kerja, soalnya kan bendanya panas kan, takutnya nanti kena tangan jadi luka. Oke. Oh, sampai sini ada yang ditanyakan, monggo. Ini Mas Alvin kok off cam ya? Kenapa Mas? Baru disambi kah? Oh, nah, kalau gitu kan gantengnya kelihatan. Nah, ada yang ditanyakan? Monggo. Apa Mas Alvin? Mic-nya belum on, belum on. Oh iya, Mantap. siap. Mohon maaf Pak. Nah, izin bertanya Pak, untuk syarat kabel sendiri untuk di pengelasan itu harus ukuran yang berapa ya? Maksudnya itu kan ada perbedaan kan, Ya. tebal kabelnya gitu. Itu syaratnya gimana? Nah, untuk udah Mas, itu cukup. Cukup Pak, Oke, cukup. baik. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Nah, jadi gini Mas, untuk menurut kabel ya, ini kita kan tidak terlalu paham tentang elektronik, soalnya itu udah beda jurusan, tapi sedikit-sedikit lah. Nah, kabel itu biasanya kalau digunakan di mesin las itu udah dari pabriknya udah ada. Cuman kalau seumpama kabelnya itu ngelupas atau kena apalah kepotong gitu, nah kita ganti yang dapat menampung volt besar. Contohnya kayak kabel yang putih itu loh Mas. Nah, kabel putih yang dalamnya itu apa namanya, kuningan tembaganya. Nah, tembaganya itu bukan yang serabut, tapi yang kayak apa ya namanya, kayak ya kayak isi pulpen gitulah, yang kokoh gitu. Nah, kayak gitu. Oke Mas, gimana Mas? Oh, yang warnanya putih itu ya Pak? Nah, biasanya itu digunakan di itu namanya, di perkabelan yang untuk menampung daya volt yang besar itu. Oh, Oke, ya, ada siap. yang ditanyakan lagi? Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Izin bertanya Pak. Ya, monggo siapa ini? Oh, Mas Farda. Ya, monggo Mas Farda. Ya Pak, ini kebetulan kan saya mau pasang las di rumah. Nah, saya kan nggak tahu ini minimal kekuatan untuk bisa mengelas itu daya listrik dari rumah itu berapa itu. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Oh, sebelumnya tanya dulu ini Mas. Untuk daya yang sekarang berapa ya Mas? Yang sekarang 450 kalau salah. 450 Atau 900 lupa. Gimana? Oke. Kalau daya segitu udah termasuk berani sih Mas. Soalnya kan standar atau rata-rata mesin las itu adalah di 450 watt. Nah, kalau di atas itu berarti lebih bagus. Nah, kalau seumpama di bawahnya, di bawah 450, nah itu bisa terjadi apa ya, jeglek lah ibaratnya kalau bahasa Jawa. Nah itu. Oke. Baik. Oke Pak, terima kasih. Cukup ya Mas Wanda. Cukup Pak, bisa Ya, diterima. oke. Oh ya, ini sebelum kita mengakhiri, ini ada tugas ya, nanti ini materi sama tugas saya share di grup WhatsApp. Nah, terus untuk pengiriman tugasnya itu bisa melalui grup WhatsApp. Untuk deadline-nya itu 1 minggu. Ini buatannya ya untuk presentasi, untuk presensi sama untuk tugas harian ya. Oke, ini udah di screenshot apa nanti nunggu saya share? Bisa aja Pak. Oh baik, ini langsung saya selesaikan ya ini untuk pertemuan hari ini. Oke.
Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua atas kerjasamanya. Mohon maaf Baik. apabila ada kekurangan ya ini ya. Oke.